السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافع الشرور، والصلاة والسلام على معدن الفضل والنور سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد بدر البدور وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم النشور. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحضور، بالخصوص صاحب البيت الأخ Ustaz Muhsin serta semua panitia para peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya bagi kita sekalian, selalu melimpahkan keberkahan, mudahan di dalam segala urusan kita, sampaikan segala hajat-hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga insya-Allah kita dikumpulkan bersama baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, memang saya dari tadi udah mikir ini, enggak dikasih kitab Maulid pasti apa ini tugas disuruh. Kirain doa penutup. Habib Hud udah panjang ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita kumpul bersama mengenang baginda kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwan nur, sebagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi menyatakan, huwan nur yahdil hairina diya'uhu. Beliau itu cahaya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Banyak ahli tafsir menyatakan nur di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beliau sendiri pernah menjelaskan ketika ditanya oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, beliau bertanya, akhbirni an awwali syai'in khalaqa Allah qabla al-asya'. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Inilah beliau, cahaya yang Allah ciptakan dari sebelum sesuatu apapun diciptakan oleh Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Khalid bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu an, beliau termasuk minas sabiqin al-awwalina ila al-Islam. Suatu waktu yang awal daripada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bermimpi. Dalam mimpi tersebut beliau nyatakan, ra'aitu ka'anna Makkah ghusyat dhulmah. Aku mimpi seakan-akan kota Makkah tertutup dengan kegelapan. Fa idza nurun kharaja min Zamzam. Tiba-tiba datanglah cahaya keluar dari Zamzam. Fa'ala fis sama', cahaya itu naik ke langit. Thumma adha'a al-bait, lalu dia mencahayai Ka'bah. Fa adha'a Makkah kullaha, dari situ tersebarlah cahaya sehingga merata di seluruh kota Makkah. Thumma tahawwala ila Yathrib, kemudian cahaya itu pindah ke kota Madinah. Lalu hatta ra'aital busra fin nakhil, sehingga aku bisa melihat buah-buah kurma yang masih muda itu dalam pohon-pohonnya. Setelah itu fastaiqadtu, aku terbangun, aku bingung. Lalu aku bertanya dengan saudaraku Amr bin Sa'id ibn Amr bin Al-As. Amr orang yang cukup pandai, cukup mengerti tentang penakwilan mimpi. Ketika dia sampaikan cerita itu, lalu Amr menyatakan, hadza la budda an yakunu min Bani Abdul Muttalib. Ini mesti terjadi dari Bani Abdul Muttalib. Kenapa? Li'annahu kharaja min Zamzam, karena cahaya itu keluar dari Zamzam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setelah itu diriwayatkan Khalid ini bercerita lagi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika sampai kepada Sayyidina Abu Bakar menyatakan, urida bikal khair. Allah inginkan kebaikan untukmu. Fa'ati ila Rasulillah, fa'ati ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, pada akhirnya datanglah Khalid bin Amr atau Khalid bin Sa'id kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan, lalu beliau menyatakan, ila ma ya Muhammad, ila ma tad'u. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau ini ngajak ke mana? Lalu Rasul menyatakan, ad'u ila Allahi wahdahu la syarikalah.
Aku mengajak kepada Allah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadun Rasulullah, dan aku wa ad'u ila an takhla'u min ibadatil hajar allati la yasma'u wa la yubsir wa la yadhurru wa la yanfa'. Aku mengajak engkau ini untuk melepaskan peribadatan penyembahan terhadap batu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak ada madar dan manfaat. Diriwayatkan langsung seketika itu Khalid bin Sa'id masuk Islam. Beliau mengucapkan syahadatain. Lalu setelah beliau ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpinya, Rasul menyatakan, ana dzalikan nur. Akulah cahaya tersebut. Cahaya yang kau mimpikan itu, yang kau lihat itu adalah aku. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam mimpi itu juga disebutkan bahwasanya cahaya tersebut keluar dari Zamzam. Lalu Zamzam dinisbatkan kepada Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib. Memang demikian ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita sedikit membuka cerita tentang Zamzam, kita tahu di dalam sejarah kota Mekah, setelah Nabi Allah Ismail alaihissalam, kepemimpinannya berlanjut kepada putra beliau Thabit ibn Ismail. Namun Thabit meninggal, beliau belum mempunyai anak, diriwayatkan anak beliau masih sangat kecil. Akhirnya kepemimpinan kota Mekah kembali kepada kakeknya. Kakeknya ayah daripada ibunya. Ya, karena Nabi Allah Ismail alaihissalam di sana menikah dengan seseorang wanita dari Jurhum yang datang ke kota Mekah ketika itu dalam sejarah. Kakeknya ini bernama Mudad bin Amr. Ketika anak ini masih kecil, cucunya ini masih kecil, maka dari Thabit berpindah kepemimpinan kota Mekah kepada Mudad. Berlanjut dari Mudad ke keturunannya, satu persatu dari keturunan dari Bani Jurhum. Dari keluarga atau anak keturunan Nabi Allah Ismail yang langsung mereka tidak mau untuk menuntut karena dipikir dari keluarga ibunya juga. Mereka relakan hal tersebut. Berjalan dari masa ke masa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Namun ketika orang-orang dari Jurhum, mereka memimpin kota Mekah beberapa waktu, ketika mereka mulai berbuat onar, berbuat kerusakan di kota Mekah, bahkan mereka mencuri barang-barang hadiah yang dipersiapkan untuk Ka'bah. Terlebih dari itu mereka berzina. Kalau ketika melihat tempat yang kosong di dalam Ka'bah pun mereka lakukan hal tersebut. Itulah yang kita dengar di dalam sejarah, ada dua orang yang namanya Ishab wa Nailah. Kenapa dia menjadi batu, jadi berhala? Ya, dia ketika berzina di dalam Ka'bah, Allah rubah mereka menjadi dua batu. Batu itulah jadi patung yang akhirnya di masa Amr bin Luhai ditaruh di depan Ka'bah. Ya, masa Amr bin Luhai. Nanti akhirnya kita dalam sejarah kita lihat dipindah lagi baina Safa wal Marwah. Masyiral hadirin rahimakumullah. Yang jelas ketika orang-orang Jurhum ini berbuat onar di kota Makkah, dirusak kota Makkah, bermaksiat dengan berbagai macam pelanggaran, maka Allah SWT berikan wabah pada mereka. Diazab oleh Allah dengan ada hewan-hewan yang kecil masuk ke hidung mereka. Hewan-hewan itu sampai banyak sekali yang mati dari mereka. Yang orang-orang yang sudah menjelang umur tua sampai 80 orang lebih, yang mudah-mudah, yang banyak yang meninggal. Di saat itulah mulai lengah dan mulai lemah orang-orang Jurhum, maka Amr dari Bani Khuza'ah melihat kesempatan, langsung Amr bersiap-siap untuk merebut dari kekuasaan orang-orang dari kekuasaan orang-orang Jurhum ini. Masyiral hadirin rahimakumullah, singkat cerita, Jurhum ketika meninggalkan kota Makkah yang dikalahkan oleh kelompok dari Bani Khuza'ah. Ketika mereka dikalahkan, sebelum dikalahkan Ka'bah itu ditutup. Itu Zamzam itu mereka tutup. Zamzam itu mereka sembunyikan dari semua orang, sehingga tidak ada yang paham di mana letaknya Zamzam ketika itu. Mulai saat itulah tertutup Zamzam begitu lama. Kenapa nanti Zamzam ditemukan oleh Abdul Muttalib pada akhirnya? Karena mulai saat itulah Zamzam ditutup, mereka tidak lagi mengenal adanya Zamzam di kota Mekah. Berjalan waktu cukup lama. Disitulah suatu waktu Abdul Muttalib yang sedang tidur di depan Ka'bah mendapatkan mimpi. Lalu dinyatakan ihfir barrah, kaget. Abdul Muttalib mendengar ada suara yang menyatakan galilah barrah. Lalu beliau bertanya, mal barrah? Apa itu barrah? Terbangun dari tidurnya, enggak ada jawaban sama sekali. Kemudian besoknya beliau kembali tempat itu juga. Dinyatakan ihfir madnunah, galilah madnunah. Beliau juga saat itu bertanya, wa mal madnunah? Apa itu madnunah? Tidak ada jawaban, sehingga beliau terbangun. Pada akhirnya beliau mimpi lagi besok selanjutnya. Pada akhirnya dinyatakan ihfir zamzam, la tuzaffu wa la tudam, yasqi al-hajij al-a'zam bain nuqrat yasqi al-hajij al-a'zam bain nuqrat al-ghurab al-a'sam wa fi qaryati an-naml
Yang jelas pada akhirnya Abdul Muttalib bermimpi dan mendapatkan petunjuk yang lebih jelas lagi. Apa yang dimimpikan oleh dinyatakan fir Zamzam, galilah Zamzam. Memang ini sudah lama tidak pernah didengar lagi oleh orang-orang kota Makkah. Di mana letaknya Zamzam? Subhanallah, diperintahkan untuk menggali Zamzam. La tuzaf wa la tudam. Dia tidak akan kering dan tidak akan dicelah karena rusak airnya atau rasanya. Yasqil hajijal a'zam. Orang-orang haji sebanyak-banyaknya pun akan diberikan minum dengan Zamzam. Bisa mencukupi semuanya. Bainal farthi wad dam. Antara kotoran onta dan juga darah. Nah, di situ petunjuk di mana letaknya Zamzam tersebut. Inda niqratil ghurabil a'sam. Di situ ketika itu ada burung gagak yang mematuk atau memakan sesuatu di situ. Fi qaryatin namal, dinyatakan di perumahan semut atau di tempat sarangnya semut di situ. Abdul Muttalib bangun dari tidurnya, beliau kaget lalu beliau mencari mimpi ini apa, petunjuk yang bagaimana. Beliau ditunjukkan di situ di antaranya Zamzam. Zamzam itu posisinya di mana? Di antara darah dan kotoran onta. Subhanallah, lagi dalam keadaan bingung, tiba-tiba ada seseorang mengejar ontanya yang mau disembelih. Onta itu lari pada tempat itulah. Onta itu buang kotorannya. Setelah dia buang kotoran, disembelih di situ. Datanglah darah. Kemudian tidak lama di situ ada seekor gagak. Burung gagak ini mematuk-matuk di situ. Dan ketika didekatin oleh Abdul Muttalib, tidak jauh di situ memang ada qaryatun namal, ada sarangnya semut berada. Ini sudah petunjuk yang sangat jelas. Beliau disuruh gali. Ini bukan sesuatu hal yang mudah. Kenapa? Menggali sesuatu di depan Ka'bah. Pasti masyarakat Quraisy bakal ribut. Pasti orang ribut di depan Ka'bah bakal digali. Ini masalah. Tapi Abdul Muttalib mendapat perintah, mendapat tunjuk dalam mimpinya. Subhanallah, beliau pulang, beliau ajak anaknya yang bernama Harith, anak yang paling besar, yang paling tua ketika satu-satunya ketika itu dinyatakan. Harith diajak untuk membantu beliau menggali. Baru mulai menggali, semua masyarakat Quraisy mencaci maki beliau. Ini bukan ada apa macam-macam. Sampai ada yang mengutarakan kata-kata innaka abtar. Lam yalid laka, engkau ini tidak punya keturunan. Artinya cuma satu aja, enggak bakal dapat lagi. Mereka Abdul Muttalib waktu itu sampai bersumpah, ya Allah, apabila aku mendapatkan 11 anak laki-laki, salah satu yang aku nazar lillah, aku akan sembelih dia. Dari marah, subhanallah. Ini yang dia ucapkan. Inilah ya, kadang-kadang dipikir juga kalau lagi marah-marah ya, doanya jangan yang macam-macam ya. Lagi marah, doa tetap yang baik-baik. Takut nanti doa enggak benar, efeknya ya masalah jadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah yang terjadi pada Abdul Muttalib. Akhirnya beliau tetap kerjakan, dicaci maki, diejek, dia kerja sama putranya, anaknya sering bantu berdoa. Yang lain enggak ada yang mau ikut-ikut. Tidak lama kemudian subhanallah, beliau mendapatkan apa? Pedang dari emas. Ketika mendapat pedang dari emas di situ, orang-orang mulai melihat, ini ada apa ini? Ya. Semuanya pada melihat. Yang tadi mencaci maki, diam juga sedikit, ya. Dia lanjutkan lagi penggalian, dinyatakan akhirnya beliau mendapatkan rusa juga dari emas. Ekor rusa yang dibentuk dari emas. Rupanya ini semua adalah hadiah milik Ka'bah sebetulnya yang diberikan itu. Yang jelas setelah beliau angkat ini dapatkan, maka mereka pada datang pada Abdul Muttalib. Oh, kalau ini sih punya kita bersama. Mereka semuanya ini punya kita bersama, ya. Langsung kata Abdul Muttalib, tidak, kata Abdul Muttalib. Katanya kalau harta-harta ini adalah milik Ka'bah. Ini semua milik Ka'bah. Tapi kalau setelah beliau mendapatkan air Zamzam, benar-benar dapat air Zamzam, lalu beliau jelaskan, Zamzam ini adalah milikku. Kalau harta ini milik Ka'bah. Lalu kalian ya enggak dapat bagian, ikut juga anda, membantu juga anda, mau dapat enak gitu. Akhirnya mereka enggak terima. Cerita panjang ya sebetulnya tentang cerita sejarah Zamzam yang kita kenal, ma'asyiral hadirin, yang pernah tertutup ya cukup lama masanya sampai mereka hampir lupa dengan Zamzam. Yang jelas setelah itu mereka menuntut untuk agar Zamzam ini milik bersama. Abdul Muttalib tetap bertahan, Zamzam adalah milikku. Bagi terserah. Akhirnya mereka singkat cerita mengajak untuk memberikan hukum kepada mereka semua. Seorang dukun, orang dukun, peramal dan sebagainya dibawa ke arah ke Syria arahnya. Abdul Muttalib siap pergi bersama mereka. Subhanallah, di pertengahan jalan mereka kehabisan air, dalam kesulitan, haus, air yang mereka bawa semuanya habis, girbah yang mereka bawa kosong semua. Akhirnya mereka bingung. Lalu mereka setiap minta pendapat sebagai Rais Makkah, pimpinan Makkah. Abdul Muttalib, apa yang harus kita lakukan? Abdul Muttalib pertama, gimana kalau kita gali aja di sini? Ini di tengah padang pasir, gali.
jangan kita mati semua. Pokoknya kita gali sedalam-dalamnya. Mungkin saja salah satu dari kita dapat nanti. Walaupun yang lain mati nanti mungkin ada sisa yang bakal mendapatkan air. Setelah berjalan beberapa waktu, Abdul Muthalib bilang, oh ini sama aja kita bunuh diri. Pendapat ini beliau sendiri yang menyanggahnya. Setelah beliau nyatakan, akhirnya beliau tarik lagi pendapat ini. Lalu bagaimana? Lebih baik kita jalan. Kita jalan kemana aja, mungkin kalau kita dapat ada orang melintas, ada apa, kita dapat air semoga. Akhirnya bergeraklah. Ketika mereka ingin berjalan, Abdul Muthalib baru naik kudanya, baru melangkah sedikit, dari kaki kuda itu keluar air. Keluar air di situ, kata Abdul Muthalib, ini air milikku. Akhirnya mereka rela semua. Kalau ini air milikmu, berarti Zam-Zam juga adalah milikmu. Inilah sampai dinisbatkan Zam-Zam itu adalah miliknya Abdul Muthalib. Ma'asyiral hadirin, intinya ketika keluarnya cahaya dari Zam-Zam, itulah yang diisyaratkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita perlu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang membawa cahaya ini. Insyaallah kumpulnya kita mengenang beliau. Semoga hati kita dicahaya dengan cahaya Nabi kita Muhammad. Insyaallah kita melangkah dengan cahaya beliau, hidup kita dengan cahaya beliau, sehingga insyaallah kita akan bahagia beruntung di dunia dan akhirat. Bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, insyaallah selalu di bawah naungan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bahagia dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.